Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia atau disingkat LKPK Panri dengan SKT Kemendagri nomor 01-061-061-10-2017 resmi terbentuk di Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan Timur Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSI dalam sambutan yang dibacakan Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian Satya Pambudi atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, beliau menyambut baik dan mengucapkan selamat atas dilaksanakan pelantikan dan peresmian pengurus lembaga KPK Panri wilayah Kalimantan Timur. Semoga mereka yang dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Lembaga ini akan dapat berperan maksimal membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penyelamatan aset negara, khususnya yang ada atau yang terjadi dalam wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur yang awalnya mau hadir pada acara hari ini, karena pada saat ini juga dia ada kegiatan lain sehingga tidak dapat hadir dan mengamankan pada saya. Saya akan membacakan sambutan Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolda Kaltim atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Pangdam Mulauman atau yang mewakili, yang terhormat Wali Kota Balikpapan atau yang mewakili, yang terhormat Pembina Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia, yang terhormat Ketua Umum Lembaga KPK Panri, yang terhormat Ketua Wilayah Lembaga KPK Panri Kaltim, dan Bapak, Ibu, dan Saudara hadirin yang berbahagia. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, saya menyambut baik dan mengucapkan selamat atas dilaksanakan pelantikan dan peresmian pengurus lembaga KPK Panri Provinsi Kalimantan Timur. Semoga mereka yang dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga lembaga ini dapat berperan maksimal dalam mendukung pemberantasan korupsi dan penyerapan aset negara yang selama ini dilaksanakan pemerintah maupun Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Partisipasi masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi, baik perorangan maupun komunitas atau lembaga swadaya masyarakat, sangat diperlukan, khususnya dalam memberikan laporan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Semua pihak harus peduli terhadap kondisi lingkungan di mana saja berada, karena pemerintah dan lembaga seperti KPK tidak mungkin mampu bekerja sendiri. Sangat diperlukan dukungan dan kerjasama yang sinergis dengan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Seseorang maupun kelompok, lembaga swadaya, tokoh masyarakat, pemuda, wanita, dan lainnya dapat berpartisipasi memberikan laporan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada. Sikap acuh, tak acuh, dan pembiaran masyarakat pada terjadinya dugaan maupun tidak nyata korupsi yang diketahuinya adalah sama halnya dengan apa yang dibuat oleh pelaku korupsi tersebut. Sama-sama sebagai pengkhianat bangsa. Maka disinilah perlu keberanian serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Semoga dengan pelantikan dan peresmian pengurus KPK Panri Provinsi Kalimantan Timur, kemudian lembaga ini akan dapat berperan maksimal membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penyelamatan aset negara, khususnya yang ada atau yang terjadi dalam wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur. Akhirnya saya ucapkan selamat bekerja dan mengabdi untuk keadilan masyarakat, untuk pembangunan, dan untuk kemajuan serta kejayaan NKRI yang harus kita bela dan cintai bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSI. Ketua Umum Lembaga KPK Panri Mustami BA dalam sambutan mengatakan lembaga yang dipimpinnya itu berdiri sejak 27 Juli 2008 dan sudah cukup sinergi dengan aparat pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena lembaga KPK Panri ini lembaga koordinasi, maka selalu berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum apabila ada laporan dari masyarakat.
Lembaga KPK Pandri terus berkomitmen bahwa tidak ada ruang untuk hal-hal yang melakukan tindak pidana korupsi, mafia tanah, dan mafia hukum. Puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga waktunya kita bisa dapat berkumpul dan menghadiri acara yang baik ini atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami bersama-sama dari Lembaga KPK Pandri Pusat akan meresmikan dan mengangkat seluruh pengurus yang ada di wilayah Kalimantan Timur beserta jajarannya. Untuk diketahui bahwa Lembaga KPK Pandri ini berdiri sejak 27 Juli 2008, Pak. Artinya sudah cukup sinergi kepada aparat pemerintah, baik aparat pemerintah daerah. Lembaga KPK Pandri sangat bersinergi, Pak, kepada aparat penegak hukum dan Forkopimda. Karena kita bidangnya koordinasi, maka setiap ada yang melaporkan kepada masyarakat, kepada lembaga, maka kita koordinasikan dulu kepada aparat penegak hukum dan Forkopimda. SOP-nya jelas dan kita sudah bagikan, Pak, sesuai dengan SOP yang Bapak pegang. Karena waktu, Pak, karena ini COVID, waktu terbatas, maka untuk selanjutnya nanti kita akan ramah-tamah tentang masalah pengembangan dan akan mengetahui siapa sebenarnya Lembaga KPK Pandri yang sudah berdiri di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, saya berharap kerjasamanya terutama masyarakat. Ketika ada hal-hal yang memang ada menumbuhkan satu indikasi ya, yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pihak lain, silakan, Pak, laporkan. Minta koordinasi konsultasi kepada Lembaga KPK yang ada di Provinsi Banten. Lembaga KPK Pandri ini berkomitmen bahwasannya tidak ada ruang untuk hal-hal yang melakukan tindak pidana korupsi dan tidak ada ruang untuk mafia tanah dan mafia hukum. Kita akan berdampingan dan mendampingi masyarakat yang melaporkan, Pak. Pengurus Lembaga KPK Pandri wilayah Kalimantan Timur yang dilantik Rabu 13 Oktober 2021 berjumlah kurang lebih 20 orang ini berjalan lancar. Terlihat Tamrin sebagai ketua dan anggota lainnya mengikuti prosesi pelantikan dengan penuh antusias. Tamrin mengatakan kita patut mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Acara pelantikan ini bisa berjalan baik dan lancar. Ini adalah hari penting di mana Lembaga KPK Pandri bisa berdiri di bumi etam ini. Pertama-tama, patutlah kita menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Pada kesempatan hari ini, saya selaku Ketua Lembaga KPK Pandri Kalimantan Timur untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di mana pada hari ini menjadi hari penting buat kami berdiri di bumi etam ini yang kami cintai ini untuk dapat membantu pemerintah dan mengayomi masyarakat dan kepada seluruh dan kerja tetap semangat karena ini baru awal kerja kita. Terlihat acara pelantikan dan peresmian kantor sekretariat Lembaga KPK Pandri wilayah Kalimantan Timur yang beralamat di Kota Balikpapan, Komplek Pelangi B Point Blok A12. Ini diikuti dengan pemotongan pita dan tumpeng. Selain dihadiri tamu undangan yang terbatas, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat juga dihadiri tamu undangan secara online. Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia atau LKPK Pandri berdiri sejak Juli 2008.
dan telah memiliki surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri bernomor 01-00-061-10-2017. Mempunyai visi memberikan dharma bakti yang terbaik kepada nusa, bangsa, dan negara Republik Indonesia demi mewujudkan pusat atau daerah yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan berwibawa. Misi menghimpun komponen masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi dengan memperkokoh persatuan dan kesatuan, berperan aktif membantu pemerintah dalam berkoordinasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta lembaga negara Republik Indonesia lainnya. Ditanya terkait keberadaan Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia atau LKPK Pandri di Kalimantan Timur, begini kata para narasumber usai pelantikan. Dari Kota Balikpapan, Nusa Utara TV melaporkan. Istilahnya dapat berkembang sesuai dengan maksud tujuan awal lembaga ini, yaitu membantu pemerintah dan juga utamanya dapat juga menghilangkan korupsi lah, mengurangi bahkan menghilangkan korupsi yang ada di Kaltim. Iya. Alasan Pak Gubernur nggak hadir siang hari ini kenapa? Ada acara lain, kemudian ada hari ini dibawakan di acara KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang main kepala ketua KPK-nya datang. Tadi kan sudah lihat kantor di dalam bagaimana menurut Ya baru saja, kan ini kalau dari kantornya sudah sediamu, tinggal dilengkapi saja. Kalau dari kantor sudah bagus. apa harapan Bapak ini Pak dengan apa bertambahnya lembaga ini, terus melihat juga ada beberapa lembaga yang sudah terbentuk di Kaltim khususnya untuk bekerja sama untuk pencegahan korupsi ini. Apa harapan Bapak atau pesan-pesan terhadap lembaga KPK PAN-RI ini Pak? Ya semuanya bisa bersinergi lah sama pemerintah sama lembaga, biar tujuannya tetap sama. Jadi bisa sama-sama bisa beberapa korupsi yang ada ini. Oke, terima kasih ya. Ya, kami dari Bapak Presiden Polresta Balikpapan dari Gabungan Sabtu mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus KPK Polri. Ya, ini adalah mitra Polri juga dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Ya, semoga ke depan kerjasama antara lembaga KPK Pandri dengan Polri bisa bersinergi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Sinergi itu saling bertukar informasi, saling mengedukasi masyarakat terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Ya, koordinasi kan kita saling bertukar informasi, saling kerjasama dalam didik masyarakat dalam pencegahan. Sekarang kan korupsi ini kan yang diutamakan adalah pencegahan. Dan kita sama-sama dengan banyaknya organisasi masyarakat, termasuk LSM, termasuk media, itu kan akan mendidik masyarakat tentang pencegahan korupsi, bahayanya seperti apa, hukumannya seperti apa, sehingga orang berlomba-lomba untuk sama-sama melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Pak Kapolda dengan Pak Kapolres sudah hadir. Lagi ada acara fondasi KPK di Sisga. Ya, karena beliau masih nemenin dan siang juga nanti mau ada acara seperti itu. Saya memastikan di dalam ya. Oke Pak Devi, oke terima kasih Pak. Pak, boleh agak kesini lagi Pak. Sudah ya, kita mulai ya. Silakan. Pak Ketum, apa harapan Pak Ketum ini dengan dilantiknya kepengurusan LKPK Pandri di Kalimantan Timur ini? Baik, ya harapan saya sebagai Ketua Umum Pusat agar Ketua Wilayah Provinsi Kalimantan Timur bisa bekerja dengan baik dan bersinergi dan berkoordinasi kepada aparat penegak hukum dan Forkopimda. Itu yang utama buat sebagai Ketua Umum. Ada target ini Pak, mungkin dalam beberapa hari ke depan ini apa yang harus mungkin target atau harapan yang diinginkan selaku Pak Ketum mungkin contohnya seperti pembentukan pengurus yang ada di kabupaten kota di Kaltim ini. Saya berharap dalam waktu dekat kita menemukan
kasus yang memang sudah terkumpul, tentunya ini akan dibicarakan kepada tim-tim khusus yang sudah terbentuk. Contoh, di dalam pengurusan ini ada badan intelijennya, ada badan koordinasinya, ada badan investigasinya, dan ada badan biro hukumnya. Nah, nanti bagaimana menyikapinya itu nanti kita adakan bedah kasus. Seperti itu. Ada lagi? Mungkin ketua Kaltim mungkin ada target Pak, mungkin untuk 100 hari ke depan mungkin. Untuk 100 hari ke depan ya kita maksimalkan. Artinya ke depan juga kita mempelajari dulu setiap kasus yang ada, yang mana yang perlu kita kedepankan, atau yang mana yang kita perlu lanjuti. Nah itu aja yang bisa kita berikan. Sudah ada target nggak Pak? Ada kasus apa mungkin di Kalimantan Timur atau khususnya di Balikpapan ini Pak? Ada 2-3 target. Tambang tanah pertanahan, terus ada mengenai sawit. Nah, inilah tiga target yang mesti nanti kita buktikan. Jumlah pengurus yang dilantik tadi ada berapa banyak? Ada kurang lebih 20. Nah, ada tambahan lagi nih dari saya. Saya juga berharap kepada teman-teman wartawan ya, kalau bisa setiap tim daripada lembaga KPK ini harus paling tidak ada yang dampingi dari pers wartawan sebagai wujud bahwa kita ada pembuktian di lapangan, terus adanya publikasi tentang kegiatan lembaga. Itu aja. Saya berharap ada pendampingan dari rekan-rekan wartawan. Itu Bang. Ada lagi? Ya kalau bisa dari mereka-mereka inilah yang harus mendukung kita kan? Iya, memang harus. Itulah bukti kita keseriusan. Ya, untuk di lapangan. Mana? Oke. Pengadilan Militer 107 Balikpapan. Sebenarnya yang datang sini adalah Kepala Pengadilan Militer 107 Balikpapan. Nah, kebetulan beliau ada kesibukan rapat Zoom, sehingga saya mewakili, saya sebagai pelaksana tugas Panitera Pengadilan Militer 107 Balikpapan. Ini kan lembaga yang hari ini resmikan atau dilantik kepengurusan di Kalimantan Timur ini kan terkait dengan pencegahan korupsi. Nah, apa yang Pak mungkin mewakili dari Pengadilan Militer mungkin apa ininya mungkin pesan terhadap pengurus-pengurus yang baru saja dilantik ini Pak? Nah, di sini kemungkinan ketua lembaga KPK mengundang Pengadilan Militer hanya semacam koordinasi di lapangan. Karena Pengadilan Militer membawahi 2 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga barangkali di lapangan lembaga KPK ini mungkin bersentuhan dengan prajurit yang di lapangan, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan itu mereka berkoordinasi dengan Pengadilan Militer. Kepala Pengadilan Militernya kenapa nggak hadir? Karena beliau lagi rapat dulu. Lembaga KPK Panri sangat bersinergik Pak kepada aparat penegak hukum dan Forkopimda. Karena kita bidangnya koordinasi, maka setiap ada yang melaporkan kepada masyarakat, kepada lembaga, maka kita koordinasikan dulu kepada aparat penegak hukum dan Forkopimda.
secara langsung Ketua Umum Lembaga KPK Panri Pusat akan menyerahkan surat keputusan untuk Ketua Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Saudara Pak Tamrin. Apakah saudara siap untuk menerima surat keputusan ini? Terima kasih yang sebesar-besarnya, di mana pada hari ini menjadi hari penting buat kami berdiri di bumi etam ini untuk dapat membantu pemerintah dan mengayomi masyarakat, dan kepada seluruh tetap semangat karena ini baru awal kerja kita.